Kurang tahu apakah kita semua sudah mengetahui survei yang baru saja diumumkan bahwa ternyata dari 12 bulan dalam satu tahun, di bulan Desember tingkat stres manusia melonjak tajam. Dan yang membuat kita miris dari hasil penelitian yang kredibel secara internasional ini ada hubungannya dengan perayaan Natal. Memang kalau kita pikir-pikir, apalagi hal-hal yang sifatnya lahiriah bisa masuk akal, karena di perayaan Natal di Desember ini secara fisik kita akan mengalami kelelahan. Panitia ini kalau kita tanya pastilah lelah mempersiapkan, dan pengeluaran juga meningkat. Saya dengar di beberapa tempat dinas pegadaian agak lebih sibuk di bulan Desember. Beda dengan Bapak Ibu yang di 3 provinsi ini, barangkali ekonomi lebih sejahtera, tetapi di berbagai tempat. Kalau Bapak Ibu sekarang cari tiket ke Silangit, tidak ada lagi sampai H plus berapa itu. Ini akan membuat kita stres. Kita akan pergi ke Medan dan akan naik mobil kita butuh sampai 6 jam, dan nanti jalanan akan macet, membuat stres. Dan memang bisa ini terjadi. Jadi ada seorang istri baru saja di awal Desember ini, Bapak Ibu, sakit kepalanya berhari-hari tidak sembuh, sehingga si ibu ini mengajak suami untuk pergi konsul ke dokter. Dan ketika si istri konsul ke dokter, si bapak menunggu di ruang tunggu, dan sesudah konsultasi keluar dari dokter, si suami bertanya, "Gimana Ma, apa kata dokter?" Istrinya berkata, "Kata dokter saya stres." Jadi dokter menyarankan supaya kita pergi entah ke Bali atau ke Thailand, Singapura, healing tipis-tipis katanya. Bagaimana Pak? Kemana kita pergi? Ke Bali, Singapura, Thailand? Dan suaminya berpikir sejenak, kalau begitu kita pergi ke dokter lain saja. Karena suaminya juga stres memikirkan perjalanan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Desember mulai kalau kita ikuti, karena kita sama kalau dari Jawa kita, sejak Advent pertama sampai nanti puncaknya di Natal, inti hakikat dari bulan Desember sesungguhnya adalah damai sejahtera dan sukacita. Kiranya tidak ada sesuatu apapun yang mengambil damai sejahtera dan sukacita dari hidup kita masing-masing. Bagaimana caranya? Kita bersyukur firman Tuhan yang baru saja menyapa kita, sungguh-sungguh meneguhkan iman kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita fokus memusatkan perhatian. Ada 2 nama yang sangat istimewa sebagai dasar iman dan pengharapan kita, yang menguatkan kita, yang memberi damai sejahtera dan sukacita kepada kita secara pribadi dan juga keluarga kita, karena tema perayaan Natal berkaitan juga dengan keluarga. Nama yang pertama kita dengar tadi adalah Yesus, nama biasa yang kita sebut, kita panggil, kita percaya. Dalam firman Tuhan ini, Yesus itu berarti Tuhan menyelamatkan. Itu tadi kita dengar. Artinya keselamatan bukan hasil kecakapan, bukan karena kekuasaan atau prestasi manusia, melainkan anugerah murni dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita hari ini, ketika kita masih bisa bernapas, ketika kita masih memiliki pengharapan dan diberi kesempatan menjalani kehidupan ini, adalah bukti nyata bahwa Yesus telah dan terus menyelamatkan kita. Bahkan di tengah pergumulan, di tengah ketidakpastian, dan di tengah
keraguan yang bisa saja terjadi. Yesus Tuhan yang menyelamatkan. Dan nama yang kedua yang kita dengar dari firman Tuhan ini adalah Immanuel, yang juga seringkali kita sebut, seringkali kita dengar. Di sini kita mengetahui arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Pernyataan seperti pernyataan Tuhan Yesus yang tidak kita peroleh dari siapapun selain dari Dia sendiri yang setia menyertai. Kita juga mendengar janji ketika Yesus hendak naik ke surga dalam Matius 28. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan inilah kabar sukacita kepada kita. Inilah alasan pada kita untuk bisa tetap memiliki damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dan sukacita.